Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man sara ala nahjihi wa tamassaka bi sunnatihi ila yaumiddin. Faqala 'azza wa jalla ya ayyuhalladhina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. وقال النبي صلى الله عليه وسلم فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين yang semoga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita memuji Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia Allah. Kita dapat berkumpul kembali dalam rangka menuntut ilmu, dalam rangka bertaqarrub kepada Allah, mendekatkan diri kita kepada Allah melalui majelis ilmu. Karena demikianlah hakikatnya majelis ilmu yang bermanfaat adalah majelis yang membuat kita semakin bertakwa kepada Allah. Majelis ilmu yang bermanfaat adalah majelis ilmu yang membuat kita semakin takut kepada Allah. Maka inilah yang kita harapkan dari majelis-majelis ilmu kita. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, adapun pembahasan kita atau tema kita dari kitab Aqidatut Tauhid, yang mana buku ini ditulis oleh Syekh Shalih bin Fauzan bin Abdullah Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Sebelumnya ana mau tanya sampai mana belajar? Terakhir kan ada yang hadir terakhir kan? Soalnya anak ini ganti itu soal. Nah, ingatnya sampai pembahasan terakhir tauhid rububiyah atau apa? Baik. Istighfar, kalau itu beda. Bukan ini juga ya. Baik, kita langsung saja ya. Ini kemarin katanya ustaznya katanya di sini. Baik, kita masuk kepada pembahasan yang kedua tentang fi bayani makna tauhid wa anwa'i. Penjelasan tentang makna tauhid dan jenis-jenis tauhid. Ya, yang mana telah disampaikan kemarin tentang pengertian tauhid rububiyah. Tentang pengertian tauhid rububiyah. As-su'al, pertanyaannya. Jika seseorang bertanya kepada kita, beritahukan aku apa itu tauhid. Siapa yang bisa berikan pengertian tauhid itu apa? Ayo Pak, diingat lagi. Ayo. Mengisahkan Allah apa kepada Allah. Mengisahkan Dan tawa kepada Allah. gimana? Kepada Allah saja. Mengisahkan ibadah hanya kepada Allah saja. Cukup? Gimana? Allah Maha Pencipta, terus Allah Maha Mengatur. Cukup? Baik. Jadi ketika ditanya tentang pengertian tauhid, maka
perlu kita jelaskan makna umum yang mencakup dari 3 tauhid itu. Jadi tidak cukup kita mengatakan mengesahkan Allah dengan perbuatan Allah saja. Itu hanya cukup pada pengertian tauhid rububiyah. Atau kita mengatakan kita mengesahkan Allah pada ibadah saja. Maka itu maksudnya adalah tauhid uluhiyah. Atau kita menyebutkan kita mentauhidkan Allah atau mengesahkan Allah pada asma dan sifatnya saja. Itu hanya tauhid asma wa sifat. Karena yang ditanya umum, maka kita harus menjelaskannya secara umum. Nah, di sini beliau hafizahullah taala memberikan pengertian tauhid secara global. Apa kata beliau? Wa huwa ifradullah bil khalqi wat tadbir. Yaitu mengesahkan Allah di dalam penciptaan dan pengaturan seluruh alam semesta. Wa ikhlasul ibadati lahu, dan mengikhlaskan ibadah hanya kepada Allah. Wa tarku ibadati ma siwa, dan meninggalkan seluruh bentuk peribadatan kepada selain Allah. Wa itsbatu ma lahu minal asma'il husna, dan menetapkan bagi Allah dari nama-nama Allah yang husna. Was-sifatil ulya, dan sifat-sifat Allah yang ulya, yang maha tinggi. Wa tanzihuhu 'anil naqsi wal 'aibi, dan mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan dan aib. Fahuwa bihadza ta'rif yashmalu anwa' at-tauhid ats-tsalatsa. Maka dengan pengertian ini, tauhid mencakup 3 macam tauhid. Atau yang lebih singkat lagi, apa itu tauhid? At-tauhid ifradullah bima yakhtassu bihi. At-tauhid ifradullah bima yakhtassu bihi min rububiyyatihi wa uluhiyyatihi wal asma'i was sifat. Ini lebih pendek. Ya, ifradullah bima yakhtassu bihi min ar-rububiyyati wal uluhiyyati wal asma'i was sifat. Artinya apa? Mengesahkan Allah pada hal-hal yang khusus hanya untuk Allah. Dari rububiyah Allah, uluhiyah Allah, dari asma dan sifat. Ini pengertian tauhid secara global. Harus paham. Karena kalau tidak paham, nanti kedepannya bingung. Ini bahas apa sih? Iya kan? Harus paham dulu. Kita dudukkan dulu pemahamannya. Ini pengertian tauhid secara global. Pertanyaan berikutnya, apakah dengan tauhid rububiyah saja seseorang itu sudah dikatakan muslim? Apakah dengan tauhid rububiyah saja seseorang itu dapat melakukan ibadah? Jawabannya apa? Bisa? Belum. Kenapa? Alasannya apa? Belum mencakup 3 unsur itu. Benar gak itu kira-kira? Baik. Apa alasannya? Dahulu kaum musyrikin menyembah Allah Subhanahu wa taala dengan mengetahui rububiyah Allah. Kaum musyrikin kalau ditanya, siapa yang menciptakan kalian? Mereka akan mengatakan Allah. Kaum musyrikin yang hidup di zaman Nabi alaihi salatu wassalam, ketika ditanya siapa yang memberikan rezeki kepada kalian, mereka menjawab Allah. Apakah dengan demikian kepercayaan mereka telah menjadi seorang muslim, telah beriman kepada Allah? Tidak. Poin pentingnya ada pada tauhid al-uluhiyah. Poin pentingnya ada pada tauhid
al-uluhiyah. Seorang yang menyembah kepada Allah harus ada tauhid uluhiyah di situ. Mengesahkan Allah pada ibadah. Dengan ini Rasul diutus kepada kaum musyrikin. Dengan hal ini Rasul alaihi salatu wassalam berdakwah di tengah-tengah kaum musyrikin. Karena dengan tauhid ini kita diminta berdoa kepada Allah. Dengan tauhid ini, uluhiyah ini, kita diminta untuk berkurban kepada Allah. Dengan tauhid uluhiyah ini, kita beristi'anah, meminta pertolongan hanya kepada Allah. Dengan tauhid uluhiyah ini, kita beristi'anah, meminta perlindungan hanya kepada Allah. Ini inti dakwah daripada Nabi. Karena kalau cukup berubiyah saja, kaum musyrikin melakukan hal tersebut. Mereka mempercayai Allah. Akan tetapi apakah mereka berdoa hanya kepada Allah? Tidak. Ada perantara di antara mereka dengan Allah. Ada Lata, ada Uzza yang mereka jadikan perantara kepada Allah. Ini pentingnya tauhid uluhiyah. Maka dengan tauhid uluhiyah ini kesyirikan dari menyembelih untuk satu arwah misalnya ini akan hilang karena dia memahami tauhid uluhiyah. Bahwa menyembelih itu, ibadah itu, menyembelih itu hanya kepada Allah. Darah yang dialirkan itu hanya untuk Allah. Maka demikian pentingnya kita duduk di dalam permasalahan ini. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Maka itu sedikit pengulangan tentang tauhid rububiyah. Maka ini kalau misalnya lupa, hendaknya kita sering mengulang-ulang. Ya, disebutkan oleh para ulama di antara bentuk kebahagiaan seorang mukmin, seorang penuntut ilmu, seorang dai adalah disibukkan dengan membaca tauhid, adalah disibukkan dengan membahas tauhid, adalah disibukkan dengan memahami tauhid. Ya, tentu kebahagiaan. Alhamdulillah, nikmat yang besar sehingga Allah mudahkan kita belajar tauhid. Di antara sekian banyak manusia, ya mungkin tidak banyak orang yang sadar untuk belajar tauhid. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, adapun tema kita pada malam hari ini adalah mafhumu kalimatir Rabbi fil Qur'ani was sunnati wa tasawwuratu al-umami ad-dallati. Artinya adalah pengertian atau konsep kata ar-Rabb di dalam Al-Quran dan As-Sunnah dan dalam pandangan umat-umat yang sesat. Maka dua poin pembahasan kita pada malam hari ini, yakni kita memahami, kita akan membahas tentang kata ar-Rabb di dalam Al-Quran dan Sunnah. Kata ar-Rabb tidak asing di telinga kita. Ketika kita sholat, kita mengucapkan kata ini pasti. Alhamdulillah Rabbil alamin. Rabbil alamin. Kata ini Rabbun. Ar-Rabbu. Ini akan kita bahas. Beliau hafizahullah mengatakan Ar-Rabbu fil asli masdaru rabba yarubbu. Kata ar-Rabb memiliki asal dari kata rabba yarubbu. Rabba yarubbu yang bermakna nasya'a syai'a min halin ila halin tamam.
maknanya adalah sesuatu yang berkembang, ya, dari satu keadaan, dari satu fase ke fase berikutnya hingga sampai fase yang sempurna. Ini yang dimaksud ar-rabbu secara bahasa. Maksudnya adalah misalnya seorang anak kecil, dia memiliki perkembangan, punya fase dari anak kecil, dari bayi, kemudian menjadi anak kecil, kemudian dia menjadi remaja dan seterusnya, sampai masa sempurnanya dia, masa matangnya dia, sampai dia bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Ini maksudnya secara bahasa. Ini Rabba yarubbu rububiyah. Kemudian ada yang kedua, Rabba yurabbi tarbiyah. Rabba yurabbi tarbiyah. Namun yang kita bahas pada malam hari ini adalah rububiyah. Para ulama mengatakan, ya, rububiyah di sini atau Rabba yarubbu di sini mengandung dua makna. Yang pertama bermakna malak. Bermakna malak, yang artinya yang memiliki dan menguasai. Yang memiliki dan menguasai. Kemudian yang kedua maknanya adalah Rabba, yang artinya memelihara, yang artinya mendidik, yang artinya mengembangkan. Ini dua makna dari kata Rabba yarubbu. Demikian bahasa Arab, ya, banyak maknanya, Pak. Beda sama bahasa kita ini. Jadi perlu fokus. Baik. Kemudian disebutkan oleh para ulama, di antara kedua makna tersebut, ya, banyak yang mengatakan bahwa makna Rabba, ya, yang artinya memelihara dan mentarbiyah, yang mendidik, itu lebih kuat di dalam menjelaskan nama Allah Ar-Rabb. Jadi kita sebutkan malak sama Rabba. Dari para ulama menjelaskan makna kata Rabba itu lebih kuat untuk menjelaskan nama Allah Ar-Rabb. Oleh karena itu, ya, kata Rabba, Rabbun dimahami dengan makna murabbin, artinya yang memelihara, yang mendidik, yang membimbing. Ya. Demikian pula yang dikatakan oleh Syekh Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala di dalam kitabnya Al-Usul Ats-Tsalatsa. Pada asal awal, pada pasal yang pertama, beliau mengatakan, "Fa-idza qila laka man rabbuk?" Jika dikatakan kepadamu siapa Tuhanmu, faqul, maka katakanlah, Rabbi Allahu Rabbani wa Rabb jami'al alamin bi ni'amihi wa huwa ma'budi laisa li ma'budun siwa. Makna Rabb di sini, ya, dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab ketika ditanya siapa Rabbmu, Rabbku adalah Rabbani, yang memeliharaku, yang membimbingku. Ya, siapa Rabbnya? Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan yang membimbing, yang memelihara jami'al alamin, seluruh makhluk yang ada di semesta. Wa huwa ma'budi, dan dialah sesembahanku. Wa laisa li ma'budun siwa, dan aku tidak memiliki sesembahan selain Allah. Ini makna Ar-Rabb, yang mendekati Rabba tadi, bahwa Allah yang memelihara, Allah yang membimbing. Kemudian salah satu pengertian Ar-Rabb juga, ya, yang disampaikan oleh Syekh Muhammad Shalih Al-Utsaimin, beliau mengatakan Ar-Rabbu huwa man ijtama'at fihi thalathatu awsaf. Ar-Rabb itu adalah zat yang memiliki tiga sifat utama: al-khalqu wal mulku wat
at-tadbiru, yaitu sifat yang menciptakan, sifat yang memiliki. Yang ketiga sifat yang mengatur. Fahuwa al-khaliqu al-maliku li kulli syai'in al-mudabbiru li jami'il umur. Oleh karenanya dialah Allah yang maha mencipta, maha memiliki segala sesuatu, dan maha mengatur seluruh urusan. Ini pengertian Allah yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin. Kemudian pengertian yang lain yang dijelaskan oleh Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah tentang makna Ar-Rabb. Beliau mengatakan Ar-Rabbu huwal murabbi jami'al alam. Ar-Rabb maknanya adalah zat yang memelihara seluruh alam semesta. Wa hum man siwallah, yaitu seluruh makhluk selain Allah. Selain Allah disebut alam, disebut makhluk. Selain Allah disebut makhluk. Wa i'dadihi lahumul alat, dan Allah lah yang menyediakan bagi mereka sarana dan kemampuan yang mereka butuhkan. Jadi segala kebutuhan kita yang memberikan siapa? Allah. Segala kelebihan yang kita miliki saat ini, siapa yang memberikan? Allah. Ya. Wa in'amihi 'alaihim bin ni'amil 'azimah, serta yang memberikan kepada mereka banyak nikmat-nikmat yang besar. Allati law faqaduha lam yumkin lahum al-baqa, yang seandainya nikmat-nikmat yang Allah berikan itu hilang dari mereka, niscaya mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Niscaya mereka tidak akan mampu bertahan hidup. Siapa yang bisa hidup tanpa pertolongan Allah? Siapa yang mampu membuka matanya saja tanpa pertolongan Allah? Siapa yang mampu berdiri tegak tanpa pertolongan Allah? Semuanya nikmat Allah, semuanya milik Allah. Ya. Oleh karena yang hadirin, ini dari pengertian makna Allah. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, sifat Allah yang terkandung di dalam nama Allah Ar-Rabb. Di dalam nama Allah Ar-Rabb terkandung sifat rububiyah Allah. Dan sifat Allah terbagi menjadi dua jenis. Sifat Allah terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama disebut sebagai sifatul dzatiyah. Sifatul dzatiyah. Apa itu sifat dzatiyah? Sifat yang selalu melekat kepada Allah. Itu sifat dzatiyah. Sifat yang senantiasa, yang selalu lekat pada Allah. Contohnya apa? Al-Haya, yang maha hidup. Al-Ilm, yang maha mengetahui. Al-Qudrah, yang maha kuasa. As-Sama', yang maha mendengar. Al-Basir, al-Basar, yang maha melihat. Al-Wajh, wajah Allah. Ini semua adalah sifat dzatiyah. Sifat-sifat yang selalu melekat pada zat Allah. Kemudian yang kedua ada sifat al-fi'liyah. Sifat fi'liyah, yaitu sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Sifat Allah yang berkaitan dengan kehendak Allah. Contohnya Allah yang memberi rezeki, Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan, Allah yang menguasai hari kiamat, Allah yang memberikan azab, Allah yang memberikan nikmat. Ini merupakan sifat atau zat fi'liyah.
Udah pusing Pak? Belum ya? Masih bisa ya? Baik. Ya, ini dia yang disebut sebagai sifat fi'liyah. Maka pertanyaannya, sifat rububiyah ar-Rabb ini termasuk ke dalam zat fi'liyah atau termasuk dalam zat dzatiyah? Pertanyaannya itu. Maka sifat Allah atau rububiyah Allah ar-Rabb ini, apakah dia termasuk ke dalam sifat dzatiyah atau fi'liyah? Fi'liyah. Ada lagi yang beda? Sifat Allah ar-Rabb ini masuk ke dalam dua-duanya. Sifat dzatiyah dan juga sifat fi'liyah. Yang pertama, jika yang dimaksud dengan rububiyah Allah di sini adalah perbuatan Allah terhadap makhluknya, maka rububiyahnya di sini termasuk sifat fi'liyah. Ulangi, ya. Jika yang dimaksud dengan rububiyah adalah perbuatan Allah terhadap makhluknya, maka rububiyah di sini atau ar-Rabb di sini termasuk sifat fi'liyah. Itu tadi Allah menciptakan, Allah memberi rezeki, Allah mengatur alam semesta, Allah menghidupkan, Allah mematikan. Ya. Namun jika yang dimaksud dengan rububiyah di sini bahwa Allah adalah Rabb itu sendiri, maka dia masuk ke dalam sifat dzatiyah. Ya, seperti itu. Maka ini diantara ya faidah tentang ar-Rabb, tentang Allah. Kemudian faidah yang lain tentang kekhususan nama Allah, tentang kekhususan nama ar-Rabb. Jika disebutkan nama ar-Rabb sendiri satu kata, Rabbun atau ar-Rabbu, maka ia mengandung makna seluruh nama Allah dan sifat Allah yang lainnya. Maka mengandung makna seluruh nama Allah dan sifat Allah yang lainnya. Jadi maknanya itu umum. Ketika disebutkan ar-Rabb berarti menyangkut nama-nama Allah yang lain dan sifat-sifat Allah yang lain. Sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Qayyim, ya, Inna Rabba huwal qadirul khaliqul bari'ul musawwir, sampai terakhirnya. Sungguhnya kata ar-Rabb ya mengandung makna al-qadir, al-khaliq, al-bari', al-musawwir, al-hayyul, al-qayyum. Seluruh dari nama Allah disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Kemudian juga disebutkan al-mu'ti, al-mani. Sifat-sifat Allah juga disebutkan, yang memberi, ya, yang memberikan manfaat, yang memberikan mudarat. Semuanya disebutkan oleh Ibnu Qayyim. Jadi kekhususan nama ar-Rabb ini, ya, yang pertama faedahnya, ketika disebutkan ar-Rabb maka mengandung seluruh nama Allah dan sifatnya. Kemudian yang kedua, jika ar-Rabb, ya, kata ar-Rabb disebutkan tanpa disandarkan kepada kata yang lain, maka kata ar-Rabb adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi gak boleh nama orang Rabbun, ya, dan kasih nama kita Rabbun misalnya. Nama Rabbun, ya, gak boleh. Karena kata Rabb itu tunggal, Rabbun, ar-Rabbu khusus hanya untuk Allah semata. Ibnu Katsir rahimahullah mengatakan, wala yusta'malu ar-Rabbu li ghairillah. Ya, tidak boleh dipakai kata ar-Rabb selain untuk Allah. Ya, ini faedah yang kedua. Kemudian faedah yang ketiga,
ya tentang Ar-Rabb ini. Ar-Rabb itu bisa disandingkan dengan kata yang lain. Tapi syaratnya Ar-Rabb di situ sebagai mudhaf, sebagai kata yang disifati, sebagai kata yang disifati. Contohnya Rabbul Alamin, Rabbul Alamin, ya, atau misalnya Rabbud Dar, pemilik rumah, misalnya seperti itu, ya, atau Rabbul Ibn, atau pemilik anak, seperti itu. Jadi kata Rabbnya itu harus sebagai mudhaf. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, wala yuqalu li ghairihi illa mudhafan mahdudan. Yang tadi kita sampaikan, ya, bahwa kata Ar-Rabb tidak boleh ya disandarkan kecuali dia dalam keadaan mudhaf. Sebagaimana dikatakan Rabbud Dar, pemilik rumah, wa Rabbul Faras, pemilik kuda, ya, dan demikian. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, ini makna Ar-Rabb. Kemudian di sini ada perkataan Ibnu Qayyim rahimahullah taala, yang mana ini merupakan perwujudan atau sesuatu yang harus diwujudkan dalam sifat rububiyah Allah. Beliau mengatakan, fa inna rububiyyah taqtadi amral ibadi wa nahyahum wa jazaa'u muhsinihim bi ihsanihi wa musiihim bi isaatihi. Hadhihi haqiqatur rububiyyah. Jadi Imam Al-Qayyim rahimahullahu taala menjelaskan bahwa rububiyah Allah, ya, mengharuskan adanya perintah dan larangan. Mengharuskan adanya perintah dan larangan. Jadi rububiyah Allah itu mewajibkan kepada kita adanya perintah Allah dan adanya larangan Allah. Serta kata Ibnu Qayyim, pemberian balasan atau ganjaran bagi orang yang berbuat salih, berbuat baik atas kebaikan yang telah dia lakukan, dan ganjaran kepada orang yang berbuat keburukan atas keburukan yang dia kerjakan. Maka inilah hakikat rububiyah Allah. Dan pengertian yang disebutkan Ibnu Qayyim ini adalah pengertian tatkala beliau menafsirkan ayat wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi konsekuensi Ar-Rabb, yaitu Tuhan Allah Subhanahu wa taala, adalah yang memberikan perintah dan memberikan larangan. Konsekuensinya adalah memberikan ganjaran orang yang melakukan kebaikan, amal salih, dan mengazab orang yang melakukan kemaksiatan dan dosa. Maka ini disebut sebagai hakikat rububiyah. Hakikat rububiyah. Dan di dalam Al-Quranul Karim, rububiyah Allah itu terbagi menjadi dua macam. Rububiyah Allah terbagi menjadi dua macam. Yang pertama disebut sebagai rububiyatul ammah. Rububiyatul ammah, itu rububiyah Allah dalam makna yang umum, dalam makna yang universal. Maknanya apa? Maknanya adalah Allah lah yang memelihara, Allah lah yang memberikan nikmat kepada seluruh makhluk dalam apapun bentuk nikmatnya. Ini makna rububiyah Allah secara umum.
Maknanya apa? Tidak memandang apakah orang ini taat, apakah orang ini kufur, apakah orang ini salih, apakah orang ini sering melakukan maksiat. Semuanya diberikan nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini makna rububiyatul ammah. Jadi semua makhluk yang kita lihat, berimankah dia, tidak berimankah dia, semuanya mendapatkan nikmat dari Allah. Ya, ini makna rububiyatul ammah. Kemudian yang kedua, ada yang disebut sebagai rububiyatul al-khassah. Rububiyatul khassah, yaitu rububiyah khusus yang dikhususkan oleh Allah kepada hamba-hambanya yang beriman. Yang mana dengan rububiyah ini Allah Subhanahu wa taala hanya memberikan keimanan kepada orang-orang tertentu. Allah memberikan ketenangan jiwa, yang murah bersedekah dan lain sebagainya. Itu karena apa? Rububiyah khassah. Artinya karena kehendak Allah khusus untuk orang-orang yang beriman. Hanya Allah pilih. Begitu singkatnya. Jadi rububiyatul ammah itu luas, seluruhnya dapat nikmat Allah. Rububiyah khassah itu khusus. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah, itu makna seputar ya pengertian daripada kata ar-Rabb di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang kedua, pembahasan yang kedua adalah mafhumu kalimat Rabbi fi tasawwurati al-umami ad-dhallah, yaitu pengertian atau konsep kata ar-Rabb di dalam pemahaman umat-umat yang tersesat atau umat-umat yang sesat. Ya. Khalaqallahu al-khalqa mafturina 'ala tauhid. Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia dengan fitrah mentauhidkan Allah. Disebutkan oleh penulis bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan seluruh manusia dalam keadaan fitrah, itu bertauhid kepada Allah. Wa ma'rifatu Rabbi al-Khaliq, dan dia mengetahui bahwasanya hanya Allah saja yang menciptakan. Sebagaimana firman Allah, fa'aqim wajhaka lid-din hanifan fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaiha la tabdila li khalqillah. Maka hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Ya, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus. Lid-din hanifan, agama yang lurus. Fitratallah, fitrah yang telah Allah berikan, fitrah yang telah Allah tetapkan. Allati fataran nasa 'alaiha, yang telah Allah tetapkan pada manusia. Jadi hakikatnya bayi itu fitrahnya dia seorang muslim. Bayi itu yang baru lahir itu fitrahnya dia mengakui bahwa Allah yang menciptakan. Fitrahnya bayi yang baru lahir itu dia mengetahui bahwa Allah yang memberikan rezeki. Kemudian di ayat yang lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adama min dhuhurihim dzurriyyatahum wa ashhadahum 'ala anfusihim alastu bi rabbikum qalu bala syahidna." Dan ingatlah ketika Rabbmu Allah, Tuhanmu, mengambil kesaksian dari anak-anak Adam, dari sulbi mereka dari sulbi keturunan mereka, lalu Allah menjadikan mereka bersaksi terhadap mereka sendiri, dan Allah mengatakan,
alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Rabbmu? Bukankah aku ini Tuhanmu? Kemudian mereka menjawab, qalu bala syahidna, benar ya Rabb, kami bersaksi bahwa Engkau adalah Rabb kami. Maka sebelum kita dilahirkan, kita sudah bersaksi bahwasanya Rabb kita Allah. Siapapun dia, siapapun rasnya, apapun rasnya, ya. Ketika dia dari tulang sulbi itu sudah diminta kesaksian, kata Allah, alastu bi rabbikum, bukankah aku Rabbmu? Qalu bala syahidna, benar ya Allah, Engkau adalah Rabb kami. Ini fitrah yang murni demikian. Ya, maka di sini disebutkan oleh beliau, faliqalu bi rububiyyatillah wa tawajjuhi ilaihi amrun fitri. Maka mengakui rububiyah Allah, ya, adalah perkara fitrah. Fitrah manusia adalah mengakui Allah. Wa syirku hadithun qari'un. Adapun syirik adalah penyimpangan yang muncul kemudian. Adapun syirik adalah penyimpangan yang muncul demikian. Nabi alaihi salatu wasallam bersabda, kullu mauludin yuladu ala al-fitrah fa abawahu yuwahhidanihi aw yunassiranihi aw yumajjisanihi. Setiap anak dilahirkan di atas fitrah. Disebut oleh para ulama, makna al-fitrah di sini adalah Islam. Jadi setiap anak dilahirkan dalam keadaan Islam. Fa'abawahu yuwahhidanihi, maka orang tuanya yang menjadikan dia Yahudi. Aw yunassiranihi, atau orang tuanya yang menjadikan dia Nasrani. Aw yumajjisanihi, atau orang tuanya yang menjadikan dia Majusi. Maka di sini kita bisa mengambil kesimpulan, siapapun dia, bayi itu kalau ditinggalkan begitu saja, baru lahir, ditinggalkan, ya, tidak didoktrin sama orang tuanya, tidak didoktrin oleh kelompok masyarakatnya, yakinlah ketika disampaikan dakwah tauhid kepadanya dia langsung bersyahadat. Yakinlah ketika disampaikan dakwah tauhid kepadanya dia langsung menerima. Karena demikianlah fitrahnya seorang manusia. Ya. Kemudian hadirin rahimani wa rahimakumullah. Kenapa penyimpangan itu bisa terjadi? Kenapa penyimpangan itu bisa terjadi? Disebabkan karena lingkungan. Yang pertama, disebabkan karena lingkungan. Disebabkan karena pendidikan. Bagaimana seorang ingin beriman kepada Allah kalau orang tuanya saja tidak beriman kepada Allah? Bagaimana seorang itu bisa mengenal Islam, bisa mengenal sunnah, ya, kalau orang tuanya tidak mengenal Islam, tidak mengenal sunnah? Demikian ketika kebaikan itu ditinggalkan, maka keburukan yang akan mengisinya. Ketika kebaikan itu ditinggalkan, maka keburukanlah yang akan mengisinya. Ada? Baik, naktafi bihadza. Sallallahu ala nabiyyina Muhammad. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.